Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi Waspada Cuaca Ekstrim. Masih bersama dengan Pak Hanafi dan juga Pak Ismunandar. Saya ke Pak Hanafi terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan juga apa-apa yang harus diwaspadai masyarakat di daratan, Pak. Bagaimana kemudian di gelombang laut? Apakah saat ini normal atau seperti apa, Pak? Jadi seperti cuaca yang ada di darat, di laut juga kita tidak bisa samaratakan ya. Memang ada perairan kita yang sedikit signifikan, tapi yang lain masih tetap smooth ya, masih tetap landai itu. Jadi wilayah perairan Selat Makassar bagian selatan, wilayah perairan Sabalana, wilayah perairan Selayar, wilayah perairan Takabonerate, wilayah perairan Laut Flores dan Teluk Bone bagian selatan. Ini ketinggian gelombangnya masuk dalam kategori moderat antara 1,25 hingga 2,5 meter ya. Ini aktivitas dari kapal-kapal kecil dengan ketinggian gelombang seperti ini agak ya bisa menyebabkan terjadinya gangguan lah ya dalam aktivitas. Jadi untuk nelayan kita harapkan dengan kapal-kapal dengan tonase yang kecil kalaupun beraktivitas di laut agar tidak terlalu memaksakan diri mendapatkan ikan atau mencari ikan di perairan yang saya sebutkan tadi, karena wilayah perairan sebelah barat Sulawesi Selatan sampai ke sekitar Majene itu masih tetap landai, jadi masih bisa beraktivitas dengan aman di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua adalah kalaupun harus beraktivitas di wilayah yang sebutkan tadi, usahakan agar tidak terlalu jauh dari pulau-pulau terluar ya. Kalau pulau-pulau terluar itu bisa menjadi semacam perlindungan bagi nelayan kita pada saat ketinggian gelombang dalam keadaan yang signifikan atau bisa melebihi dari apa yang kami sampaikan ini. Oke, jadi telah disampaikan tadi bahwa sebenarnya masih keadaan normal, namun memang mengganggu aktivitas begitu Pak ya di betul. laut. Kemudian saya ke Pak Ismunandar terkait dengan pada saat musim penghujan ini, kemudian apa yang harus teman-teman masyarakat waspadai selain tadi dengan mungkin yang disampaikan Pak Hanafi bahwa dengan intensitas hujan dan yang lainnya, Pak. Silakan. Saya selalu sampaikan ke masyarakat bahwa kita walaupun kita waspada tapi jangan panik, tetap kita masuk musim hujan. Apa yang disampaikan oleh Pak Hanafi, kita harus cepat beradaptasi dengan musim hujan, dan kita sudah lihat, dan untuk yang tempat-tempat yang biasanya banjir, dan kita juga harus kita tetap bagaimana kita bisa mengantisipasi baik itu kita punya yang penting kita sudah amankan, tapi tetap kita jangan panik. Oke, untuk program kerja sendiri dari BNPB Kota Makassar untuk penanggulangan ataupun nantinya mewaspadai cuaca ekstrem ini di Kota Makassar sendiri, Pak, seperti apa program kerjanya? Itu yang saya sampaikan tadi. Kami ada geladi kesiapsiagaan, yaitu melibatkan semua stakeholder, baik itu TNI Polri, PMI, Dinsos, dan termasuk juga Satpol PP. Nanti kita libatkan untuk kita buat geladi bagaimana itu penanganan banjir, dan itu di situ kita bisa membagi tugas-tugas masing-masing SKPD apabila terjadi banjir atau bencana yang lebih kita waspadai. Yang kedua, program kita libatkan masyarakat. Sekarang kita tidak bisa kita bekerja sendiri, BPBD bagaimana kita sekarang kita bersinergi antara kita dari BPBD, kita bisa melibatkan masyarakat. Itu yang tadi saya bilang balasar. Kita bisa melibatkan sehingga pekerjaan kita apa yang nanti ancaman yang nanti kita hadapi dari segi bisa kita minimalisir.
sehingga nanti kita dari BPBD maupun stakeholder yang lain lebih ringan kita dalam bekerja. Oke, baik. Saya ke Pak Hanafi. Pak Hanafi, tadi disampaikan bahwa untuk intensitas hujan sendiri sebenarnya masih normal, tapi memang sudah melampaui batas. Dan untuk masyarakat sendiri, jika disarankan akan melaut mungkin begitu, tetap harus waspada dan jangan terlalu jauh dari pulau-pulau terluar. Kalau masyarakat awam sendiri kan tidak mengetahui persis seperti apa kemudian intensitas hujan, apakah ini bahaya atau seperti apa, bagaimana dari kacamata orang awam ini Pak, apa yang bisa dilihat atau apa tanda-tandanya sendiri? Ya. Jadi paling bijak kan orang-orang tua dulu kita itu pada saat aktivitas itu mereka sudah bisa membaca tanda-tanda alam itu. Jadi kalau sudah masuk musim hujan, katanya antama mibarak atau masuk musim kemarau antama mitimuruka. Seperti itu filosofi orang-orang tua kita. Dan ini banyak diturunkan ke generasi-generasi sesudahnya. Pengetahuan tentang seperti ini. Jadi kita sebagai penduduk yang berada di Makassar maupun umumnya Sulawesi Selatan, sebetulnya yang namanya hujan, kemarau itu kan periodik terjadi. Banjir itu periodik, ya. Kemudian ada longsor di pegunungan, itu hal yang sering sekali terjadi. Jadi yang seperti dikatakan tadi dari Bapak dari BPBD, yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana meminimalisir, ya, karena itu kan dari tahun ke tahun itu saja berulang, ya. Jadi bagaimana meminimalisir daripada dampak apabila terjadi hujan lebat, terjadi longsor, terjadi angin puting beliung, terjadi apa dan sebagainya, bencana hidrometeorologi yang lain, ya. Karena banjir sendiri itu memang yang paling utama itu adalah adanya curah hujan yang lebat. Tetapi ini bisa dipadukan apabila sektor yang lain juga mendukung terjadinya banjir. Misalnya aliran air yang ada di sekitar kita itu tidak bisa mengalir, ya, terhambat. Artinya mungkin selokan-selokan penuh sampah, ya. Ini juga salah satu hal yang menjadi penghambat. Apabila aliran air itu sudah mengalir ke sungai dalam keadaan surut. Kalau dalam keadaan pasang, itu artinya aliran air akan tertahan. Maka mungkin ada berapa jam sempat tertahan kemudian surut lagi. Nah, yang seperti ini menjadi perhatian kita. Makanya kan dalam menentukan potensi-potensi banjir, kita juga menyampaikan apabila kondisi ini bisa diperparah apabila terjadi pasang air laut. Salah satunya seperti itu. Dan ini tanda-tanda ini orang-orang TKT dulu itu kan sudah tahu sebetulnya. Cuma mengajarkan kepada kita sebagai ilmu pengetahuan ya yang mungkin kurang, ya. Kalau kami kebetulan memang bidangnya mempelajari hal itu. Jadi kami bisa memberikan penjelasan ke masyarakat, kemudian kearifan lokal dari masyarakat itu kita padukan bersama untuk mencari solusi agar hal-hal yang berkaitan dengan bencana hidrometeorologi dapat kita minimalisir, seperti itu. Apakah memang navigasi kita sudah jelas, Pak? Ya, seperti itu, karena kita sudah menjalin komunikasi, ya. Ya, kebetulan masih baru, Pak, ya. Jadi kita punya grup media sosial WhatsApp yang dikoordinir sama Pusdal Ops BPBD Sulawesi Selatan. Jadi informasi kami apabila sudah tayang, update, itu dalam sepersekian detik juga sudah bisa diterima oleh seluruh BPBD yang ada di Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Seperti itu. Misalnya tadi kami memberikan peringatan dini akan terjadi curah hujan yang tinggi, kemudian terjadi angin kencang, terjadi petir. Itu jam 3 sore kami sudah update itu. Jadi kita harapannya teman-teman di BPBD sudah antisipasi. Kalau memang wilayahnya dalam kategori yang mungkin merah, ya, artinya pengaruh daripada kondisi ekstrim ini lebih besar, mungkin bisa lebih siaga, ya. Siaga, pasang kuda-kuda lah istilahnya, ya. Mudah-mudahan. Tapi kita tetap berharap jangan sampai terjadi banjir, ya. Jangan sampai terjadi bencana. Karena kami dari BMKG juga, ya,
tidak senang jadi narasumber kalau hanya sekedar nanti terjadi bencana baru kita dipanggil. Seperti itulah. Jadi yang penting kita satu kesatuan, satu komando, bagaimana kita bersama semua stakeholder yang bergerak di dalam antisipasi mitigasi bencana ini dalam satu kesatuan untuk mencegah terjadinya peluang bencana tersebut. Baik, itu harapan kita bersama Ya, bahwa kita betul. semoga tidak akan ada bencana-bencana di Kota Makassar dan di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Pak Hanafi dan juga Pak Ismunandar. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di obrolan Karibosi.